Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sabila Rosat, NPM 2008 201 0065, Elis Gaitsa, NPM 2008 201 0063, Zilvi Aziz 2008 201 0057, Nilam Kumala, NPM 2008 201 0069. Di sini kami akan memaparkan PKM kami. Kami telah menyusun PKMKC, yaitu Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta yang berjudul Website Interaktif Belajar Bahasa Indonesia berbasis gamifikasi guna meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia bagi siswa sekolah dasar. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Untuk bab 1, bab pendahuluan, ada latar belakang. Jadi latar belakang dari proposal ini yakni proses kegiatan pembelajaran peserta didik itu tidak hanya dengan mendengarkan dan mencatat. Kemudian keadaan semakin diperparah lagi dengan adanya pandemi COVID-19, menyebabkan dampak yang sangat kompleks di bidang pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia juga merupakan salah satu pembelajaran yang dirasa sangat penting untuk diajarkan di sekolah. Tujuan dari pembelajaran ini yakni agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian di sini kami menciptakan atau melakukan penelitian mengenai media pembelajaran berbasis website yang tepat. Kami rasa sangat tepat karena menggunakan sistem pembelajaran yang memuat berbagai media seperti teks, gambar, animasi, dan e-book digital. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang kami buat yakni bagaimana caranya siswa itu dapat meningkatkan pemahamannya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia ini dan bagaimana sih bahasa Indonesia itu bisa menarik minat peserta didik terutama sekolah dasar dalam menguasai pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir itu kelebihan apa sih yang ditawarkan dari platform yang dibuat dibandingkan dengan platform yang sudah ada. Kemudian tujuannya membantu peserta didik dalam menambah pemahamannya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian menyediakan layanan website yang menarik, interaktif, kemudian menyediakan platform pembelajaran yang gratis, tentunya dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Keluaran dari penelitian ini diharapkan dari adanya website ini akan memperlancar proses kegiatan pembelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Kemudian manfaat dari proposal ini ada dari segi pendidik dan ada dari segi peserta didik. Kemudian selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bab pertama di sini kami menjelaskan bagaimana kondisi anak sekolah dasar. Seperti yang diketahui, adanya pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru di mana kegiatan belajar mengajar diliburkan dan sistemnya dirubah. Namun sistem baru ini sering menimbulkan masalah. Karena hal inilah siswa cenderung menjadi malas dan memilih aktivitas lainnya yang menyenangkan seperti bermain game. Kemudian pada bab kedua yaitu membahas tentang produk yang kami buat, membahas tentang website interaktif berbasis gamifikasi. Gamifikasi adalah penggunaan user mechanic game untuk memberikan solusi vertikal dengan cara membangun ketertarikan pada kelompok tertentu. Dengan mengusung konsep ini setidaknya ada 4 poin kelebihan dibandingkan dengan konsep pembelajaran lainnya. Yang pertama, belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, mendorong siswa untuk menyelesaikan aktivitas pembelajarannya. Yang ketiga, membantu siswa lebih fokus dan memahami materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang terakhir, yaitu memberi kesempatan siswa untuk berkompetisi.
Nah, untuk menerapkan gamifikasi perlu memperhatikan beberapa langkah. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama, pahami dan kenali tujuan pembelajaran, kemudian mendefinisikan ide besarnya, kemudian membuat skenario, kemudian desainnya, lalu kelompok-kelompok pengguna, dan terakhir menerapkan uji coba alur permainan. Lanjut ke subbab yang ketiga, yang menjelaskan bagaimana lingkungan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online. Lanjut ke bab yang keempat, memaparkan kurikulum bahasa Indonesia sekolah dasar, di mana kurikulum yang dipakai sebelumnya adalah kurikulum 13 yang menggunakan pendekatan berbasis teks. Namun sekali lagi, karena pandemi, kurikulum diganti dengan kurikulum berat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kemudian yang keempat, kemudian subbab yang keempat yaitu model pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini menjelaskan model pembelajaran bahasa Indonesia, setidaknya ada 3 kemungkinan untuk mengembangkan sistem pembelajaran daring, yaitu web-based course atau web-based course, kemudian web-centered course, dan web-advanced course. Untuk membuat e-learning yang menarik, setidaknya ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam merancang sebuah e-learning, yaitu sederhana, personal, dan cepat. Sedangkan untuk komunikasi yang dipakai itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu secara asinkronus dan sinkronus. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gisa. Saya sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh call atau WhatsApp. Bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. Pada bab ini kita akan membahas dan menjelaskan secara rinci tentang langkah-langkah strategis untuk merealisasikan kegiatan. Untuk merealisasikan pembuatan website, digunakanlah salah satu model dalam Software Development Lifecycle atau SDLC, yaitu waterfall. Tahap dalam model ini antara lain yaitu analisis kebutuhan. Pada tahapan ini, tim kami akan mengumpulkan informasi kepada guru-guru serta murid sekolah dasar tersebut. Tahap yang kedua yaitu desain. Setelah menyelesaikan tahap pertama, tim akan melakukan perancangan sistem dan desain website dengan mengimplementasikan informasi terkait spesifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, pengembangan. Pada tahap ini dilakukan proses menerjemahkan hasil dari tahapan desain berupa SKPL dan DPPPL menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh mesin dengan menggunakan kode dalam bahasa pemrograman. Lalu keempat yaitu pengujian. Dalam tahap ini, pengujian bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu black box testing, black box testing, dan gray box testing. Selanjutnya, tahap kelima, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Dilakukan dengan memperbaiki kesalahan yang ditemukan di tahap-tahap sebelumnya. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sylvie. Ya, selanjutnya yaitu bab terakhir, yaitu bagian biaya dan jadwal kegiatan. Untuk poin yang pertama, yaitu ada anggaran biaya. Di sini dari PKN kami mengambil sumber dana dari Belmawa dan juga perguruan tinggi. Dan untuk instansi lain tidak ada sumber dananya. Dan untuk jenis pengeluarannya, yang pertama ada bahan habis pakai, sewa dan jasa, lalu ada transportasi dan juga biaya lain-lain. Dan untuk jumlahnya yaitu Rp6.900.000 dengan rekap sumber dana dari Belmawa yaitu sejumlah Rp6.100.000 dan dari perguruan tinggi sejumlah Rp800.000. Untuk poin yang kedua yaitu ada jadwal kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan dengan penanggung jawab Nilam Pemalah Anggreni. Dan untuk bagian desain dan pengembangan dengan penanggung jawab Sabila Rosyad,
dan pengujian dengan penanggung jawab Elius Getza, dan yang terakhir pemeliharaan dengan penanggung jawab Zevia Azustianti. Mungkin cukup sekian presentasi pemaparan PKM kami dari mulai bab 1 hingga bab 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.